Ibu bapak dan saudaraku yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah pada kesempatan ini Damai 2020 bersama dengan GKJP Wisma Semarang 5. Dan saya harap masing-masing keluarga mempersiapkannya dan ibadah stay di rumah masing-masing, dan juga persembahan bisa dikumpulkan masing-masing keluarga. Dan mari kita memulai ibadah ini dengan tetap minta akan pertolongan Tuhan. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang menepati janjinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Hanya dengan ujian dan juga dengan hidup-hidup yang kita ungkapkan kepada Tuhan akan menjadikan hati kita lebih damai dan juga lebih tenang. Mari kita bersama-sama menaikkan Kidung Jemaat nomor 23, Ya Allah Bapa, ayat 1 sampai 3. See
kita akan mendengarkan sabdanya yang saya ambil dari Matius 10 ayat 16, hanya satu ayat saja. Matius 10 ayat 16. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan sabdanya, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Sang Firman, dalam Kristus Sang Kudus, kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu akan hikmat-Mu. Hadirlah dan kuasailah kami. Berkatilah kami semua yang mendengarkannya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dengan kuasa dari Allah sendiri. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 10 ayat 16. Saya akan bacakan demikian sabdanya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Berbahagialah yang mendengar firman dan memelihara serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudaraku yang senantiasa mengasihi Tuhan, dan Tuhan sungguh mengasihi kita. Nah, bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar kita bersama-sama, saya ambil hanya satu ayat dari Matius 10 ayat 16. Sesungguhnya di sini berbicara tentang bagaimana Tuhan mempersiapkan para muridnya bahwa akan terjadi penganiayaan yang akan datang karena sebagai pengikut Kristus. Artinya para murid akan mengalami penderitaan, para pengikut Tuhan akan mengalami banyak tantangan dan cobaan. Namun saya sekali lagi hanya mengambil satu ayat dan saya beri judul cerdik, kreatif, dan tulus di tengah-tengah badai. Judul kota saya cerdik, kreatif, tulus di tengah-tengah badai kehidupan ini. Nah, ibu bapak, orang yang cerdik, orang yang kreatif, orang yang tulus ditanam di balik tanaman, ditanam di mana saja akan tumbuh dan berbuah. Kalau biji ditanam di mana saja akan tetap tumbuh. Nah, itu ibaratnya orang yang cerdik, kreatif, dan tulus. Bagaimana Tuhan Yesus memakai istilah tentang ular dan merpati. Padahal di sini ada seperti domba di tengah-tengah serigala.
Domba itu lemah, domba itu penakut, domba itu ringkih, orang Jawa bilang. Dan itu diutus di tengah-tengah serigala yang buas dan kuat. Sangat kontradiktif antara yang lemah dan kuat. Antara ini domba yang tidak mampu melawan dan makanannya hanya rumput, sementara ini serigala makan daging. Dengan jelas juga bahwa domba akan dimakan serigala. Tapi domba itu harus cerdik. Coba saya baca, apakah yang namanya ular itu punya sifat kecerdikan? Ternyata tidak. Lebih dekat dengan sifat liciknya. Sifat liciknya. Tapi sisi lain, ketika diambil menjadi sebuah perumpamaan atau boleh dibilang pepatah, domba ini binatang yang kelihatan lemah, tidak punya kaki. Kita tahu jalannya si ular ini hanya orang Jawa bilang glosor, merayap. Namun si ular ini kecerdikannya ketika tahu ada ancaman atau bahaya, dia cepat untuk bersembunyi. Istilahnya licin sekali, langsung hilang. Jadi kecepatan untuk mengamankan diri. Sementara merpati itu bukan binatang kuat dalam pengertian binatang gagah berani, binatang lemah juga. Namun merpati diibaratkan kekuatannya ketika terbang berkilo-kilometer terbang, dan dia akan pulang kembali ke rumahnya. Maka sering dia dipakai oleh lambang kantor pos, pengiriman surat, karena dia akan tepat sasaran dan kembali. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita itu kan ibarat seperti domba. Kita itu lemah, ringkih, rentan. Dari Alkitab tentang kejadian itu bahwa manusia diciptakan dari api duri adanya. Jadi sekolah dari debu itu lemah, bahkan debu itu rentan. Ya, debu itu tidak disukai banyak orang, bikin penyakit. Tapi Tuhan ciptakan melalui debu. Nah, manusia itu bahan dasarnya lemah. Tapi diutus di tengah-tengah kehidupan ini, ya, di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah keganasnya hidup, badai yang menghantam kehidupan, dan kita harus ada sebagai domba Allah, maka harus cerdik dan tulus. Kecerdikan itu mampu menempatkan diri ketika ada bahaya, cepat untuk kita mengamankan diri. Ketika kita harus bekerja dan berkarya, harus terus, bahkan seperti merpati tanpa kenalah berkilo-kilo terbang dan akhirnya kembali lagi. Jadi, semangatnya seperti merpati. Merpati indah, bulunya indah. Merpati sebagai binatang yang menarik untuk dipandang. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih,
Di tengah-tengah kehidupan yang saat ini kita rasakan, semuanya merasakan. Ini bukan hanya orang kaya, orang miskin, orang apapun pokoknya kena. Persoalannya tingkat penderitaannya saya tidak tahu, karena penderitaan saya tidak pernah mengukur seberapa stadium A, B, C atau 1, 2, 3 saya tidak tahu. Yang jelas semua kena dampaknya. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah kondisi yang saat ini ada, kondisi COVID-19? Jikalau ada yang memperkirakan bahwa nanti sampai Juli mulai dihitung, kalau ini Mei, Juni, 3 bulan lagi. Ada yang katakan, wah jangan lama-lama, 1 bulan saja. Ada yang katakan, wah masuk Juli, jangan-jangan sampai Desember. Macam-macam. Yang jelas kita ingin secepatnya, karena kita sudah merasa jenuh mengalami dan hidup di tengah-tengah COVID-19. Virus yang tidak nampak tapi sangat dahsyat, bisa mematikan. Nah, Ibu Bapak, kita saat ini hidup dalam konteks yang serba lemah. Tatanan ekonomi kita lemah, minimal tatanan ekonomi rumah tangga kita jadi lemah, tatanan kehidupan sosial kita lemah. Banyak orang menjadi paranoid sosial, ketakutan, khawatir, curiga, jangan salaman, jangan-jangan bawa virus, jangan dekat-dekat, harus social distancing, hati-hati, dia dari mana, pergi kemana saja, dan sebagainya. Kita menjadi satu sisi antara cemas, takut, dan hati-hati sangat tipis bedanya. Belum ini lalu orang berita-berita yang namanya di WA, baik WA grup, Japri atau internet dan sebagainya, banyak yang bercerita informasi yang bikin takut. Virus makin meningkat, korban makin banyak. Ya. Kota Semarang, Jawa Tengah paling tinggi kota Semarang ya. Hati-hati. Kita harus hati-hati. Di uang bisa kena virus, di sayuran, di mana-mana tempat yang kita duduki, ketika diduduki orang lain sebelumnya dan itu kena virus, bisa nempel di situ. Yang kita pegang di mana saja, kalau itu bekasnya orang kena virus, bisa nempel di situ. Berita itu luar biasa dan itu dahsyat dampaknya. Ibu Bapak, kita menjadi cemas dan takut, lalu kita menjadi mengeluh dan menggerutu. Kapan merampungnya? Kapan selesainya? Kapan ini akan tuntas? Ini yang terjadi. Nah, kalau kita berkutat pada hal-hal yang negatif, kalau kita berkutat pada hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, maka kita menjadi lemah aktivitas kita. Kita menjadi lemah ketertiban kita bahkan menjadi, permisi kata, ketulusan kita pun menjadi lemah. Mengapa? Ketika kita memberi sesuatu, menolong seseorang, ada orang kecelakaan, kita mau tolong, jangan-jangan dia kena virus, tidak ditolong mati, ditolong nanti saya kena, takut. Ketika ada orang yang meminta-minta datang ke rumah kita lalu menjadi defend, menjaga diri kita. Terus buka pintu sedikit saja, kalau perlu jendela, pokoknya butuh apa kita kasih biar sudah pergi. Macam-macam. Ibu Bapak, mari kita jangan berhenti dan sibuk dalam ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan. Namun kita harus tetap bersyukur dan kreatif dan tertib. Ketika ekonomi sedang mengalami kelemahan, kita mengalami kesulitan, mintalah hikmat pada Tuhan. Tuhan,
ya Roh Kudus, berilah hikmat kepadaku untuk aku bisa melakukan sesuatu, untuk aku bisa membuka peluang yang Engkau pimpin dalam diriku, supaya aku tetap eksis, aku tetap survive terus untuk hidup ini. Aku tidak mau berhenti pada keluh kesah dan bersungguh-sungguh. Aku ingin berkarya Tuhan. Mintalah Bapak, mintalah, cerdik, lalu kreatif. Pasti Tuhan beri sesuatu kepada kita, kelebihan. Setiap orang pasti kasih. Pertanyaannya, mau dipetakan, mau digali dan dikembangkan atau tidak. Mungkin tidak besar tentang potensi kita, mungkin sederhana, tapi ketika itu digumuli dengan sungguh-sungguh, diyakini dan terus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, maka akan menumbuhkan satu dampak yang positif bagi kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Baru saja saya tadi ngobrol dengan istri saya. Bagaimana kalau kita bikin sup-supan satu paket juga, ada wortel, bol, kentang, macam-macam. Orang tinggal masak, nyuci tinggal masak. Kalau bisa sekarang bumbunya kita bikin online atau yang lain. Nah, pasti semua orang butuh. Katakanlah 1 minggu minimal masak sop 1 kali. Berapa orang kita bikin online? Saya katakan, seandainya saya tidak pendeta, saya tidak enak profesi saya seperti ini, saya ingin bikin itu atau bikin yang lain. Nah, kita memang harus kreatif. Kalau masalah sayur, saya usahakan itu banyak. Ibu bapak dan saudara, cuman kita mau tidak menggunakan itu, karena banyak yang lainnya. Jadi kita jangan memandang masalah COVID-19 mengancam hidup kita terus. Wah, ini persoalan yang akan menggagalkan rencana-rencana saya. Kita menjadi orang yang pesimis, kita menjadi orang yang permisi kata picik juga. Tapi kita harus bangkit dalam hal ini, lebih kreatif dan cerdas menangkap sesuatu. Di sekeliling kita butuh apa? Lalu apa yang bisa kita usahakan? Sekali lagi, jangan sibuk hanya menggerutu, menyalahkan keadaan, menyalahkan COVID-19, menyalahkan ABC dan sebagainya. Itu namanya mental pecundang. Mental pemenang itu terjual. Orang kreatif, saya yakin mentalnya adalah mental terjual. Ditanam dimanapun hidup, dalam kondisi apapun hidup, mentalnya berjuang, bukan mental yang dinabuhkan atau manja. Karena Papa sedikit sudah manja, lemah, putus asa, tidak punya daya semangat. Tentu orang-orang yang senantiasa dekat sama Tuhan, orang-orang yang mengaku percaya pada Tuhan, kita meminta hikmatnya Tuhan, hikmatnya Allah ada dalam hidup kita. Jikalau COVID-19 bagaikan serigala, kita tetap diutus sebagai domba. Bapak Ibu, sadarkan bahwa kita diutus dimanapun kita berada. Rasul Paulus mengatakan, baik dalam kondisi baik ataupun tidak baik, firman Tuhan harus tetap diberitakan. Kebaikan-kebaikan Allah harus kita tetap sampaikan melalui karya-karya kita. Jadi gereja jangan cenderung sibuk dalam hal perkara-perkara abstrak, tapi gereja mari kita sibuk juga hal-hal yang real, yang menjadi kebutuhan jemaat, yang menjadi kebutuhan manusia, yang menjadi kebutuhan kita bersama. Mental berjuang, mental pembelajar itu cerdas dan kreatif, tetapi didasari mental yang tulus bahwa apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan,
oleh Tuhan, karena Tuhan, bukan karena kegagahan dan kepandaian kita, tapi semua asalnya dari Tuhan. Maka dari itu, mari kita agungkan Tuhan dalam kondisi apapun dengan daya gerak kita. Linupuraken asmanipun Gusti dinten dalu ing sedaya pigesangan kula tansah makarya siang dan malam, setiap gerak langkah hidup kita untuk memuliakan Tuhan dengan kecerdasan, kreatif, dan tulus, supaya kita tetap sebagai domba yang diberi hikmat, domba yang pemberani, domba yang terus memandangkan tentang kebaikan Tuhan kita. Damai dan kasih Kristus ada dalam hidup kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Ada beberapa jemaat yang perlu kita doakan. Ada beberapa persoalan bangsa ini dan dunia yang perlu kita doakan. Dan mari kita bersama-sama sebelum berdoa kita mengambil satu sejenak. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam kondisi yang saat ini kami rasakan, bantulah untuk kami senantiasa memandang bahwa semuanya baik. Ketika kami memandang semuanya baik, maka pikiran kami baik, hati kami baik, cara-cara kami bertindak pun baik. Baik yang diberi hikmat oleh Tuhan, baik yang senantiasa dituntun oleh Tuhan. Ya Allah, mampukan kami tetap memiliki semangat, keyakinan dan kepastian bahwa di dalam Tuhan hidup kami dibimbing dan disertainya. Berkati ya Bapa atas segala apapun yang kami lakukan. Dan firman yang telah kami dengar, supaya kami tidak sibuk mengeluh, sibuk menyalahkan dan bersungut-sungut, tapi kami sibuk mengembangkan diri, lebih cerdik, lebih kreatif, lebih tulus, supaya kami mampu untuk eksis dalam hidup ini, mampu untuk mengembangkan misi panggilan yang terus mengabarkan Injil Tuhan, bukan menyebarkan ketakutan, kecemasan, bukan menyebarkan kebimbangan dan keraguan, tapi menebarkan tentang kasih sayang, menebarkan tentang kepastian bersama Tuhan yang memberkati dan menyertai kami, menebarkan untuk kami hidup bijaksana, berperilaku dan bertindak dengan hikmatnya Allah. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi mampukan kami untuk hidup dalam konteks yang saat ini orang banyak bilang penderitaan, tapi bila kami memandang bahwa ini bagian dari karya Tuhan yang kami harus tunduk, bagian dari karya semesta yang kami harus bersama-sama tetap hidup, tetap memiliki semangat dan keyakinan dalam Tuhan. Karena firman menjanjikan kepada kami, setiap orang yang berjalan dalam jalan Allah, Tuhan akan menyertai sampai akhirnya. Berkati jemaat semalam ini, berkati yang kekurangan dengan
Berkati orang-orang yang kelebihan juga sudah mampu membagi berkat bagi yang lain. Berkati orang yang susah dengan hati yang gembira dan sukacita. Berkati ya Bapa jemaatmu yang mengalami berbagai macam persoalan hidup. Berilah dengan keyakinan iman bersama Tuhan mampu untuk menghadapi hidup. Tuhan menolong pada yang sakit dengan kesembuhan, dengan kekuatan, dan menolong yang sakit yang berharapan di dalam Allah dan penyerahan diri. Untuk Bapak Tatus, untuk Bapak Emi, Ibu Ati, Ibu Bintan Jabar Sulawesi, Mbak Wahyu, dan saudara-saudara yang lain. Dan kami sudah berdoa untuk Tata yang juga mengalami kelemahan tubuh. Tuhan menolong. Kami berdoa untuk istri hambamu, Bu Lois Ibu Dajatnya, juga mengalami gangguan kesehatan. Tuhan juga menolong dan memberkati dengan kesembuhan. Kami serahkan yang sakit yang lain, Tuhan berkati. Kami serahkan jemaat Semarang diberkati, jemaat-jemaat yang lain sekitar itu diberkati, seluruh Indonesia bahkan dunia ini diberkati. Diberkati yang kekurangan dan segala kecukupannya. Berkati yang sakit karena terpapar virus corona, Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Dan juga yang sakit karena penyakit selain virus corona, Tuhan pun menolong. Kami serahkan tim medis yang menangani, rumah sakit, lembaga-lembaga kesehatan, apapun Tuhan berkati. Alatnya, orangnya, obatnya, dan memberkati pemerintah kami Indonesia dan dunia. Kami serahkan ya Bapa, pergumulan kami, hidup kami, perjuangan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus, Sang Penyembuh, Sang Pemberi berkat, Sang Penasihat ajaib dan penyelamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama akan menyambut dengan hitung semangat 225 berkereta awan putih. Marilah kita mengakhiri ibadah kita bersama-sama, dan sebelum kita nanti menerima berkat Tuhan, kita akan berdoa dengan doa Bapa kami. Dan mari kita tetap menjadi saksi Tuhan dan tetap kita mengembangkan kreativitas kita, kecerdikan kita, dan ketulusan kita. Sekali lagi, jangan sibuk mengeluh, sibuk menggerutu. Kembangkanlah apa yang ada yang Tuhan percayakan, supaya kita tetap hidup
dan menjadi pewarta-pewarta kebahagiaan kepada setiap orang. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang ampunnya, kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kristus memberkati saudara dan melindungi saudara. Kristus menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Kristus menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Jaga kebersihan, jaga kesehatan kita. Niscaya Tuhan akan berkarya atas kita. Amin.